Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo, enak dan oke. Saya adalah Ketua Takmir Masjid Al-Islah Desa Banjaranyar, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Saat ini saya akan testimoni, berbagi pengalaman selama saya menjadi pengurus takmir, di mana saya itu sering diprotes dengan pengeras suara atau toa yang mengganggu warga di sekitar masjid. Gak cuma sekali, dan gak cuma saat ini, tapi dari tahun 10 tahun yang lalu sampai orang yang protes sekarang meninggal, kemudian ada yang meninggal lagi, dan kemarin di tahun 2021 juga masih ada yang protes tentang kerasnya suara azan, yang menurut yang memprotes ini begitu mengganggu telinga mereka, mengganggu kenikmatannya dalam beristirahat. Ini saya ceritakan beberapa kronologinya dan siapa orang-orang yang protes tersebut. Mungkin 10 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu orang ini adalah keluarga wakif masjid tersebut. Keluarga wakif masjid tersebut, nah keluhannya adalah setiap malam Idul Fitri itu toa dan juga beduk ditabuh secara terus-menerus dari habis maghrib sampai subuh, ditabuh terus-menerus, sehingga bapak ini yang seorang ulama, tokoh masyarakat juga itu mengeluhkan setiap malam Idul Fitri karena takbiran, membaca takbir dan juga suara beduk menjadi dia tidak bisa beristirahat. Karena apa? Rumahnya dekat masjid dan menurut mereka itu bising sekali, sehingga tidak bisa beristirahat. Namun kami takmir tetap jalan terus, dan akhirnya permasalahan ini selesai setelah beliau itu pindah, membuat rumah baru. Jadi ketika malam Idul Fitri beliau yang mengungsi. Nanti besoknya kalau sudah tidak ada takbiran, dia itu kembali ke rumahnya yang dekat dengan masjid. Dan kebetulan beliau juga penasehat saya dari takmir masjid. Tapi ketika nasihatnya disampaikan itu, kita yang bingung bagaimana. Soalnya apa? Sudah menjadi kebiasaan kalau malam Idul Fitri kita itu takbiran dan beduk sampai dengan pagi. Jadi sementara permasalahan itu selesai setelah beliau membuat rumah, kemudian tiap malam tahun Idul Fitri itu beliau tidur di rumah yang baru. Dan sekarang beliau sudah meninggal dan mudah-mudahan dijembarkan kuburannya. Yang kedua, ini keluhan itu datang dari saudara saya juga yang dari Jakarta setiap lebaran mudik, kemudian mudik sebelum malam Idul Fitri. Nah, ketika tinggal di rumah beliau sendiri, ya, lah dia itu merasa semalam tidak bisa tidur. Karena apa? Karena sangat bising dengan suara azan, bukan suara azan, tapi dengan suara takbiran dan juga suara beduk yang ditabuh sampai dengan pagi. Nah, ini akhirnya ya masalah ini selesai juga, karena beliau itu memutuskan nanti saya mudiknya ke Banjaranyar setelah Idul Fitri saja gitu. Pagi-pagi Idul Fitri beliau pulang dari Bogor kembali ke mudik ke Sokaraja atau ke Banyumas. Dan kemarin 2021 saya itu mendapat protes juga dari suara azan yang mengganggu. Yang protes ini juga Ustadz juga, ini istrinya Hafidhoh, dia juga sering ngajar ngaji, ya ngaji anak-anak. Nah, dia itu kaget, sangat terganggu, ya, protes bolak-balik ke tempat saya dan juga teman saya. Ya akhirnya sekarang sudah selesai, yaitu dengan apa? Dengan satu, pertama toanya ditinggikan di atas, ya di atas kan, kemudian karena toanya di atas, ini akhirnya kan tidak langsung ke arah rumahnya gitu, ke arah rumahnya. Dan alhamdulillah kita tanya lagi gimana, apakah masih kaget, masih bising, ya ternyata sudah tidak kaget seperti kemarin ketika toanya masih di bawah, karena
pengeras suaranya itu langsung mengarah ke rumahnya. Nah, ini contoh pengalaman ternyata permasalahan keluhan-keluhan masjid yang harusnya membangkitkan semangat, tapi juga bisa mengakibatkan orang itu tidak respect pada kita, ya. Tidak respect pada kita. Nah, ini dengan adanya edaran Menteri Agama nomor 5 tahun 2022 ini membuka mata kita dan membuat kita berani membuat keputusan ketika ada permasalahan yang ada di masyarakat seperti permasalahan yang saya ceritakan tadi. Kalau kemarin belum, gimana ya, satu orang kepingin takbiran, satu orang, tapi walaupun bisa diselesaikan, tapi karena salah satu itu ada yang mengalah gitu, terus masjid dimenangkan karena secara mayoritas mereka kepingin ini pesta hari raya Idul Fitri, ya, hari kemenangan, kita untuk merayakan kemenangan dalam takbiran semalam suntuk. Jadi kita kadang tidak bisa mengambil keputusan, padahal yang usul itu adalah penasehat masjid dan juga wakif, keluarga wakif dari masjid itu. Ya Allah, ya, kita merasa sangat zalim sekali ketika membaca surat edaran ini, kembali ke masa lalu. Oh, ternyata saya itu begitu zalim. Dan mudah-mudahan kebaikan beliau-beliau yang sudah meninggal dengan cara mengalahkan diri, mencari solusi supaya tidak bising dengan caranya sendiri, mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dosa-dosa saya telah berbuat aniaya, telah berbuat zalim terhadap orang yang lebih tua, orang yang malah justru sebagai keluarga wakif dari masjid tersebut, yang mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan